Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara keyakinan kita di dalam agama ini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada yang diridhai olehnya di antara para rasul. Tentu ini untuk kepentingan risalah, ya, untuk kepentingan risalah yang diemban oleh Rasul tersebut, nah, sehingga Allah kabarkan kepada Rasul tersebut sebagian perkara-perkara yang gaib, baik yang berkaitan dengan yang telah lampau atau yang berkaitan dengan masa yang akan datang, ya, seperti kabar-kabar yang akan terjadi di akhir zaman. Tentu ini adalah perkara yang gaib. Maka di antara bentuk pelanggaran, ya, terhadap agama ini, tatkala ada seseorang yang dia bukan nabi ataupun rasul, kemudian dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, sehingga dia mengabarkan perkara gaib tersebut, baik perkara gaib yang sifatnya umum dengan artian dia mengabarkan akan ada kejadian yang menimpa suatu kaum atau suatu bangsa di tahun tertentu, maka ini adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap syariat ini, dikarenakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib, sebagaimana Allah taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak menampakkan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada yang diridhoinya di antara rasul, yaitu di antara utusannya. Tentu ini adalah untuk kepentingan risalah. Oleh karena itu para ulama membahas, ya, perkara ini, ya, di dalam kitab-kitab mereka. Ya, di antaranya di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan suatu bab ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab tentang kuhan, itu jamak dari kahin atau yang dikenal dengan dukun, dan yang semisal dengan mereka. Ya. Nah, beliau memaparkan beberapa hadis, ya, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, ya, dukun atau tukang ramal atau yang semisal, ya, kemudian dia bertanya tentang sesuatu dan dia membenarkan atau percaya terhadap apa yang dikatakan oleh arraf tersebut, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, beliau menerangkan bab ini, yaitu qauluhu bab ma ja fil kuhan wa nahwihim. Nah, al-kahin maknanya adalah seseorang yang dia mengambil berita dari pencuri dengar, maksudnya pencuri berita langit. Dan mereka, ya, sebelum diutusnya Nabi sangat banyak. Jadi mereka para dukun ini sebelum diutusnya Nabi sangatlah banyak, ya. Adapun setelah diutusnya Nabi maka sedikit, ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjaga langit, ya, dengan syuhub, yaitu dengan bintang-bintang,
ya, meteor-meteor yang siap dilemparkan kepada para syaitan yang suka mencuri berita langit. Nah, maka wa aktsaru ma yaqau fi hadhil ummah, maka kebanyakan yang terjadi di tengah umat ini, ya, ma yukhbiru bihil jin awliya'ahum minal ins anil asya'al ghaibah bima yaqau fil ard minal akhbar. Jadi apa yang dikabarkan oleh jin kepada wali-walinya di kalangan manusia tentang perkara-perkara gaib, itu dengan apa yang akan terjadi di muka bumi di antara kabar-kabar yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sehingga orang jahil, orang yang bodoh menganggap itu merupakan kasyaf atau karomah. Nah, jadi yang mengabarkan perkara tersebut biasanya berbaju islami, sehingga dianggap apa yang dia kabarkan ini merupakan bentuk karomah atau kasyaf, ya, dibukakan perkara yang gaib kepadanya. Nah, maka banyak ya yang tertipu dengan hal tersebut di antara umat manusia, sehingga beranggapan yang mengabarkan kepada mereka tentang perkara gaib tersebut, tentang ramalan-ramalan tersebut, di mana mereka mendapatkan kabar tersebut dari jin, itu dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal hakikatnya dia merupakan wali-wali syaitan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-nar mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim." Dan hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya, dan Allah berfirman kepada mereka, "Wahai sekalian bangsa jin, sungguh kalian telah banyak, ya, menyesatkan manusia." Dan berkata wali-wali mereka dari kalangan manusia, "Wahai Tuhan kami, sebagian kami memanfaatkan sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada ajal kami yang telah Engkau tetapkan untuk kami." Allah berfirman, "Neraka adalah tempat kalian, mereka kekal di dalamnya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui." Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, yang dimaksud dari perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, di mana beliau menukil hadis, ya, riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya tadi dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi SAW beliau mengatakan, barang siapa yang datang kepada Arraf kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudian dia percaya dengan hal tersebut, ya, dengan apa yang dikatakan, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, maka makna dari hadis tersebut, ya, man ata arrafan, ya, barang siapa yang datang kepada Arraf. Nah, nanti insyaallah akan dibahas apa yang dimaksud dengan Arraf insyaallah. Nah, maka zahir dari hadis ini, kata Syekh, ancaman, ya, ancaman yang akan diberikan, ya, kepada orang yang atau orang yang datang dan bertanya kepada arraf tersebut, ya, kepada dukun atau tukang ramal, baik dia percaya atau ragu dengan apa yang dikabarkan. Karena di dalam sebagian riwayat yang sahih, ya, disebutkan, barang siapa ya man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Nah, barang siapa yang datang kepada arraf kemudian dia bertanya sesuatu, maka tidak diterima baginya salat 40 hari. Ya, artinya tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dalam hadisnya hanya sekedar bertanya. Maka disebutkan dalam hadis tadi, ya, qauluhu lam tuqbalahu salatun, ya, sabda Nabi tidak diterima baginya salat. Idza kanat hadhihi halus sa'il fa kaifa al mas'ul? Qala an-Nawawi wa ghairuhu ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha. Apabila kondisi yang bertanya saja seperti ini, ya, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya, maka bagaimana dengan yang ditanya? Bagaimana dengan dukunnya itu? Ya, dengan peramalnya itu. Nah, berkata An-Nawawi dan yang lainnya, makna salat yang tidak diterima adalah tidak mendapatkan pahala walaupun sifatnya sudah menggugurkan kewajiban. Ya, walaupun
sifatnya telah menggugurkan kewajiban. Maka hadis tersebut harus dipahami seperti itu, ya. Kenapa? Karena para ulama sepakat bahwasanya orang yang datang kepada Araf itu tidak diwajibkan untuk mengulang sholatnya kembali yang dianggap tidak mendapatkan pahala selama 40 hari tersebut. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan, ya, larangan mendatangi dukun dan yang semisalnya. Nah, berkata Al-Qurtubi, wajib bagi orang yang mampu untuk mengingkari, ya, baik dia seorang muhtasib, ya, seorang yang memiliki tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang lainnya, ya, maka wajib bagi yang mampu atas hal tersebut, ya, min muhtasib wa ghairihi, an yuqima man yatashayan min dzalika minal aswaq yunkiru alaihim asyadal inkar. Artinya apa? Ketika di pasar ada yang buka jasa seperti itu, ya, di sebagian ada, ya, di sebagian tempat keramaian ada yang memiliki ada yang membuka jasa ramalan. Nah, ada yang membuka jasa ramalan di pinggir jalan. Maka wajib orang yang memiliki kemampuan untuk mengingkarinya dengan keras. Ya, wajib untuk mengingkari dengan keras hal tersebut. Ya. Nah, artinya apa? Rubah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan. Ya, kalau nggak bisa minimal dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, maka jangan sampai tertipu, ya, dengan benarnya sebagian perkara yang mereka kabarkan. Ya, dan jangan juga tertipu dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka. Ya. Jadi jangan tertipu. Ya. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka, bahkan ada yang datang kepada mereka orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Ya, maka yang seperti itu, ya, mereka yang seperti itu orang-orang yang tidak dalam keilmuannya, bahkan mereka termasuk orang-orang jahil. Kenapa? Karena mereka mendatangi sesuatu yang dilarang. Jadi jangan tertipu, misalkan ada seorang ustadz atau ulama ternyata dia datang ke kahin, ke dukun, misalkan bertanya tentang ramalan, maka jangan tertipu dengan perbuatan mereka. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, rawahu Abu Daud. Nah, barang siapa yang datang kepada kahin, ini juga suka diterjemahkan dukun. Ya, nanti ada apakah araf dan kahin ini semakna atau ada perbedaan. Ya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kahin itu biasanya yang meramalkan ramalan-ramalan yang akan datang. Nah, kalau araf biasanya yang ditanya tentang kejadian yang telah terjadi. Ya, misalkan ada kecurian, nah, supaya orang ini ingin tahu siapa yang mencurinya, ini disebutnya araf, yang mengabarkan tentang hal tersebut. Ya, ini banyak ya di masyarakat. Dia hilang barang, hilang sesuatu, kemudian datang ke dukun. Kemudian dukun tersebut mengabarkan tentang barang yang hilang tersebut. Nah, ini disebutnya araf, kata sebagian ulama. Nah, kalau kahin itu kang ramal, yang meramalkan masa depan. Nah, maka tadi hadis Abu Hurairah mengatakan barang siapa yang datang kepada kahin kemudian dia mempercayai apa yang dia katakan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian, ya, makna dari man ata kahinan, berkata sebagian ulama, ya, la ta'arud baina hadza wa baina hadis man ata arrafan. Ya, tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis man ata arrafan. Nah, fasalu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Ya, tidak diterima baginya salat selama 40 malam. Nah, maka hada ala qaulu man yaqul huwa kufrun duna kufrin. Artinya apa? Kalau hadis Abu Hurairah tadi mengatakan orang yang percaya kepada yang dikatakan oleh dukun itu kafir. Nah, kemudian hadis tadi yang diriwayatkan oleh sebagian istri Nabi, dia bertanya, kemudian tidak diterima sholatnya selama 40
Hari ini berarti menunjukkan percaya kepada dukun tidak langsung keluar dari agama. Nah, maka ini tidak ada pertentangan kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ya. Baik. Maka ini berdasarkan pendapat yang mengatakan kufur di dalam hadis tersebut kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, adapun berdasarkan pendapat yang mengatakan berdasarkan zahir dari hadis, nah, fayas'alu an wajhil jam' bainal haditsain, maka dia bertanya tentang bagaimana cara menggabungkan di antara dua hadis tersebut. Ya kan, ada yang berpendapat berdasarkan zahir hadis artinya dia kafir, keluar dari agama. Nah, zahirul hadis, maka zahir hadis tersebut anahu yakfur mata yantaqada sidqahu bi wajhin kana. Artinya zahir hadis menunjukkan kafir ketika dia meyakini benarnya apa yang dikatakan dukun, bagaimanapun juga istilahnya ya. Nah, wa kana ghalibul kuhan qabla nubuwah inma kanu ya'khuduna an syayatin. Jadi kebanyakan dukun ya, sebelum Nabi diutus, mereka mengambil kabar-kabar tersebut dari para syaitan. Nah, kemudian makna dari sabda Nabi faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata Al-Qurtubi, al-murad bil munazzal al-kitab was sunnah, yang dimaksud dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah al-kitab dan sunnah, ya, itu Al-Quran dan sunnah. Wa hal kufru fi hadzal mawdi' kufrun duna kufrin. Nah, pertanyaannya apakah kekufuran dalam hadis ini adalah kufrun duna kufrin sehingga tidak mengeluarkan dari agama atau tawakuf saja? Maksudnya tawakuf ini kita tidak mengatakan bahwasanya apa kekufuran tersebut mengeluarkan dari agama, atau kita juga tidak mengatakan tidak mengeluarkan dari agama, dibiarkan begitu saja pokoknya kufur gitu kan. Nah, maka ini dua riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, kemudian di hadis yang lain ya, berkata penulis wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Mas'ud an Ibnu Mas'ud mislahu mauqufan. Ya, dari Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud, hadis semisalnya secara mauquf ya. Itu dia mengatakan ya, qal an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu marfu'an, ya, dari Imran bin Husain ya secara marfu ya, laisa minna man tatayyara atau tuyrahu. Ini hadis yang lain. Ini hadis yang lain ya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu secara marfu. Ya, saya sedikit ringkas ya, ini pembahasan. Nah, bukanlah termasuk dari kami, ya, dari golongan kami, man tatayyara au tutuyyira lahu. Orang yang melakukan tatoyur. Orang yang melakukan tatoyur, menganggap sial karena melihat sesuatu ya, atau karena mendengar sesuatu. Atau tutuyyira lahu, atau dia ditatoyurkan oleh yang lain. Au takahana, atau dia melakukan praktek perdukunan. Au tukuhina lahu, atau dia memang orang yang menggunakan jasa dukun ya. Au sahara au suhira, atau yang melakukan sihir. Au suhira lahu, atau dia orang yang menggunakan jasa tukang sihir ya. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad ya. Dan barang siapa yang datang kepada kahin kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, juga riwayat At-Tabrani di dalam Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas ya, tanpa ucapan waman atakahinan sampai akhir. Nah, kemudian yang dimaksud ya laisa minna, bukanlah bagian dari kami, ini merupakan ancaman yang keras ya, yang menunjukkan perkara-perkara tadi termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, dan telah dibahas sebelumnya bahwasanya perdukunan dan sihir kekafiran ya. Dukunnya sendiri, tukang sihirnya itu kafir gitu kan. Yang jadi masalah kan yang datang ke dukun tersebut apakah kufur akbar atau asghar. Tapi kalau dukunnya sendiri itu kafir. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sabdanya man tatayyara, artinya melakukan perbuatan tatayur.
atau tutuyur lahu artinya dia menerima perkataan seorang yang suka tatoyur dan mengikutinya. Demikian juga makna takahana tukuhina lahu. Ya, artinya takahana berarti dia dukunnya, tukuhina lahu dia yang menggunakan jasa dukun. Ya. Yang datang kepada dukun kemudian percaya dan mengikuti perkataan dukun. Nah, demikian juga yang melakukan sihir untungnya artinya dia yang menggunakan jasa tukang sihir. Nah, maka setiap orang yang melakukan atau mengambil perkara-perkara tadi, ya faqulu man talaqa hadhil umur aman ta'ataha. Jadi yang mengambil perkara-perkara tadi dari orang yang mempraktekkan praktek-praktek yang demikian, maka dia telah faqad bari'u minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaunhi imma syirkan qatayyarah, ya. Maka Rasul berlepas diri dari orang yang tersebut. Ya, bisa jadi dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik seperti tiarah, ya menganggap sial, atau kekufuran seperti perdukunan dan sihir. Ya, maka barang siapa yang ridho dengan perdukunan, ya ridho dengan sihir dan yang semisalnya dan mengikutinya, fahuwa kal fa'il. Maka dia seperti pelakunya. Liqabulihi al-batil wa tibahi, karena dia menerima kebatilan dan mengikutinya. Nah, kemudian ya selanjutnya qauluhu al-arraf, ya. Yang dimaksud dengan al-arraf tadi ya makna dari arraf alladzi yadai ma'rifatal umur. Yang dia mengetahui atau ngaku-ngaku mengetahui berbagai perkara, berbagai hal. Nah, zahiruhu setelah zahir annal arraf huwa alladzi yukhbiru anil waqa'i kasariqah wa sadiqiha wa dhalah wa makaniha. Jadi arraf ini yang mengabarkan tentang kejadian-kejadian seperti pencurian dan pencurinya, atau barang yang hilang dan tempat di mana barang tersebut hilang. Ini masyhur ya di masyarakat perdukunan yang seperti ini. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sesungguhnya ya al-arraf ismun lil kahin wal munajjim war ramal. Ini nama bagi kahin, dukun, yang munajjim ini ahli astrologi, perbintangan, tukang ramal bintang ya. Ramal tukang meramal. Ya dengan media misalkan nulis di tanah atau di pasir ya misalkan. Nah, kemudian dan yang semisalnya. Ya seperti juga al-hazir. Ya al-hazir ini yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib atau mengaku-ngaku al-kasyaf. Nah, al-kasyaf itu dia bisa terbuka kepadanya pintu-pintu kegaiban. Ya, ada yang seperti itu ya. Nah, kemudian waqala aidan, dan dia juga berkata juga ya wal munajjim yadkhulu fi ismil arraf. Jadi munajjim ya ahli nujum ini masuk ke dalam nama arraf. Wa inda ba'dihim wa ma'nahu, dan menurut sebagian mereka inilah makna dari arraf tersebut. Dan juga dia berkata wal munajjim yadkhulu fi ismil kahin. Nah, jadi munajjim ahli nujum, tukang ramal bintang ini masuk kepada nama kahin atau perdukunan. Ini menurut Al-Khattabi dan yang lainnya di antara para ulama. Wa huqiya dzalika anil Arab, dan dihikayatkan hal tersebut dari bangsa Arab. Dan menurut ulama yang lain, huwa min jinsil kahin, itu termasuk jenis kahin dukun ya. Wa halan minhu, dan lebih buruk kondisinya daripadanya. Nah, fayul haqu bihi min jihatil ma'na, sehingga dimasukkan dengannya dari sisi makna. Nah, berkata Imam Ahmad, al-arrafah tarafun minas sihir. Jadi al-arafah ini bagian atau termasuk bagian dari sihir. Wasahir akhbath. Nah, tukang sihir ini lebih buruk. Ya, tukang sihir lebih buruk. Nah, berkata Abu Sadat, al-araf al-munajjim. Araf al-munajjim, tukang ramal bintang. Nah, wal hazir ini yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Ya. Padahal ilmu gaib ini hanya Allah yang Allah sembunyikan ilmu gaib tersebut ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, manustusyira bi ihsanil jazr indahum sammuhu arifan wa arrafan. Jadi yang tenar, yang dia misalkan suka ya istilahnya menghalau burung untuk supaya mengetahui perkara yang gaib ya atau perkara yang akan terjadi, maka ini disebut dengan istilah aif atau arraf. Ya, aif ini
yang melakukan perdukunan dengan media burung. Ya. Taib. Wal maksud min hadza, dan maksud dari hal tersebut ma'rifatu anna man yad'i ma'rifata ilmi syai' min al-mughayyabat fa huwa imma dakhilun fi ismil kahin wa imma musyarikun lahu fil ma'na fa yulhaqu bihi. Ya, jadi yang dimaksud dari ini adalah mengetahui bahwasanya yang ngaku-ngaku mengetahui ilmu sesuatu tentang kegaiban, ya, hal-hal yang gaib, bisa jadi masuk ke dalam istilah kahin, ya, dukun, atau musyarik lahu fil ma'na. Ya, ada kesamaan dalam makna sehingga diikutkan kepada hal tersebut. Ya, wa dzalika anna isabatal mukhbir bi ba'dil umur al-ghaibah fi ba'dil ahyan yakunu bil kasyaf. Ya. Yang demikian itu, ya, bahwasanya tepatnya apa yang atau tepatnya orang yang mengabarkan sebagian perkara-perkara gaibah, ya, perkara-perkara gaib di dalam sebagian waktu, ya, di sebagian kondisi atau waktu, yakunu bil kasyaf, ya, sehingga terjadi dengan kasyaf, ya, dengan kasyaf. Wa minhum ma huwa minasyayatin yakunu bil fa'al wal jazr. Nah, bisa jadi, ya, sesuatu tersebut memang dari syaitan, ya, baik dengan cara fa'al tadi, ya, atau jazr, ya, atau dengan cara tatayur, ya, atau dengan cara darbu bil hasa, ya, dengan cara apa, memukul atau menggunakan media kerikil, ya, mengorat-orat di kerikil, ya, awul khat fil ard, atau menulis di permukaan bumi, wa tanjim wal kahanat, jadi ilmu perbintangan atau perdukunan dan sihir. Wa nau hadza min umuril jahiliyah, maka semua itu adalah termasuk ilmu-ilmu jahiliyah. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah segala sesuatu yang tidak mengikuti para rasul alaihissalam, ya, seperti orang-orang filsafat, para dukun, para tukang ramalan bintang, yang munajjimin. Nah, wajahiliyatul Arab alladzi kanu qabla ma ba'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jahiliyah Arab adalah mereka yang ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa inna hadhihi ulumun liqaumin laisa lahum ilmun bima ja'at bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang seperti ini ilmu yang tidak ada bagi mereka ilmu yang dibawa oleh para rasul. Artinya ilmu-ilmu tadi bukan ilmu yang dibawa oleh para rasul. Nah, wa kullu hadhil umur yusamma sahibuha kahinan aw arrafan aw fi ma'nahuma. Maka perkara-perkara tadi, ya, sahibnya, ya, yang mempraktekannya disebut kahin, arraf, atau yang semakna dengannya. Maka faman atahum, barang siapa yang datang kepada mereka, ini terakhir, ya, fasaddaqahum, kemudian percaya bima yaqulun, dengan apa yang dikatakan, lahiqahul wa'id, maka dia kena ancaman tersebut. Nah, waqad waritha hadhil ulum anhum aqwam fadda'u biha ilmal ghaib alladhi ista'thara Allah bi ilmihi. Maka ilmu-ilmu ini diwarisi dari mereka oleh suatu kaum, oleh kaum-kaum, sehingga mereka dengan ilmu-ilmu tersebut ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, padahal ilmu gaib ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ngaku-ngaku termasuk para wali dan menganggap ini adalah sebuah karamah. Maka ini kedustaan. Maka ala kulli hal, ya, sekarang di penghujung tahun misalkan ketika ada, ya, muncul misalkan di media orang-orang yang meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang di tahun tersebut, maka ini adalah termasuk ilmu jahiliyah dan tidak boleh mempercayainya. Bahkan ketika mempercayai ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah, maka dia telah kufur kepada Al-Quran, telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.